Selamat sore Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa nyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 26 Juni 2023. Di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. 3 kali renovasi rumah pusaka Marsabesi Upu Patipoho di negeri Kailolo akhirnya diresmikan. Rumah pusaka Marsabesi Upu Patipoho di negeri Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, akhirnya diresmikan Minggu 25 Juni 2023. Ketua Panitia Peresmian Jarir Marsabesi mengatakan rumah pusaka ini telah 3 kali direnovasi, namun baru diresmikan hari ini. Kata dia, Tribuners, keberadaan rumah pusaka penting untuk mengikat tali silaturahmi, baik bagi anak cucu atau puana dan anak mantu atau orang yang menikah dengan perempuan dari marga tersebut atau malamait. Pantauan tribunambon.com di lokasi peresmian rumah pusaka ini disaksikan para anak cucu serta warga Kailolo lainnya. Turut hadir dalam peresmian Wakil Ketua DPRD Maluku Asis Sangkala, unsur perwakilan TNI Polri, Raja Negeri Kailolo Ali Ohrela, dan lainnya. Peresmian ini berlangsung aman dan lancar. Doa dan tahlilan bersama. Ini setelah kepentingan kita dan pembukaan pintu yang akan dibuka. Dan Nenek Ida, Mama Yuli di kami bahwa pembangunan wisata sebagai sarana pembentukan mental sesuatu secara adat yang dikenal dengan Maruku Maningkamu, dan hal ini perlu sebagai generasi muda perlu kami lestarikan karena sebagai wadah pemersatu generasi di dalam rumah tangga sendiri. Masih dari Kabupaten Maluku Tengah, Tribuners, tradisi Mata Timeten jadi momen perkenalan tarian dan pakaian adat tiap-tiap marga di negeri Kailolo. Tradisi Mata Timeten atau peresmian rumah pusaka Marsabesi Upu Patipoho di negeri Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, berlangsung khidmat Minggu 25 Juni 2023 malam. Salah satu tokoh negeri Kailolo, Mukti Marsabesi, menjelaskan sejumlah rangkaian acara akan berlangsung pada momen ini, yakni mulai dari acara peresmian secara seremonial dan pembacaan doa ke makanan-makanan atau yang disebut Ahaun Guru yang berujung saling berebut makanan tradisional pali-pali oleh warga setempat. Kemudian Mata Timeten ini akan diakhiri dengan pertunjukan tarian dan pakaian adat dari tiap-tiap marga. Pantauan tribunambon.com di lokasi tradisi yang digelar tiap peresmian rumah pusaka ini berlangsung ramai, disaksikan ribuan pasang mata warga setempat. 5 marga di negeri Kailolo turut menampilkan tarian dan pakaian adat mereka. Di antaranya Marsabesi Nurlembe, Tuanani, Usemahu, Marsabesi Putih Iman Ruswakan, dan Marsabesi Tewesuta. Sementara untuk marga lainnya seperti Tua Samu dan Tuanaya tidak sempat menampilkan tarian dan pakaian adatnya lantaran sedang berhalangan.
diresmikan. Diresmikan pada malam ini, dan akan melihat tarian-tarian ada di tiap marga. Itu ada Mata Timeten. Kalau prosesinya itu apa-apa saja? Dalam Mata Timeten ini ada apa-apa saja begitu? Tarian-tarian adat Tarian-tarian adat dari tiap marga. dari tiap marga. Akan masuk sini dan diterima oleh tuan rumah sebagai ini. Kalau tadi yang baku rebut pali-pali itu bagaimana Le Teteh? Anak cucu daripada ibu-ibu, rebut itu sebagai tanda hadiah daripada orang tua sini. Itu yang bisa bali pali-pali itu anak cucu saja atau bisa seluruh warga Kailolo? Bisa bali pali-pali. Kan bapaknya dari marga ini. Jadi kalau ini siapa saja bisa. Itu harus bali, harganya berapa itu Teteh? Harganya ditentu oleh para ibu-ibu yang mati. Hanya kita tidak tahu ini. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Serunya rebutan makanan tradisional pali-pali dalam tradisi Mata Timeten negeri Kailolo. Warga negeri Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah atau Malteng, saling berebut membeli makanan tradisional pali-pali di dalam gelaran tradisi Mata Timeten. Salah satu tokoh negeri Kailolo, Mukti Marasabesi, menjelaskan hal itu sudah termasuk dalam rangkaian acara usai peresmian suatu rumah pusaka di negeri yang juga dikenal Sahapori itu. Di mana sebelum berebutan makanan tradisional yang berbahan dasar beras itu, ada prosesi pembacaan doa ke makanan-makanan atau yang disebut Ahaun Guru yang digelar terlebih dulu. Dijelaskan tidak ada patokan harga untuk membeli makanan tradisional itu. Warga boleh memberikan uang sesuka hati sebagai syarat, lalu boleh mengambil pali-pali sepuasnya. Ia menambahkan Mata Timeten ini adalah rangkaian tradisi yang digelar saat peresmian rumah pusaka tiap-tiap marga di negeri Kailolo, termasuk rumah pusaka Marasabesi Upu Patipoho yang baru diresmikan Minggu 25 Juni 2023 pagi. Pantauan Tribunamen.com di lokasi, sejumlah warga ini sudah mulai berdesak-desakan untuk membeli pali-pali. Bahkan sesekali ada aksi saling dorong antara warga dan juga ibu-ibu penjaga makanan itu. Dan itu yang menjadi keseruan dalam gelaran Mata Timeten ini. Nanti baru tak kirim gambar pare Abang Edisa. Barang jamu. Sabar. 1, 2, 3. Oke. Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners. MUI Maluku gelar FGD bahas eksistensi ekonomi syariah, hadirkan Nono Sampono. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Maluku menggelar fokus group discussion eksistensi ekonomi syariah di Indonesia guna pengembangan ekonomi bangsa, Senin 26 Juni 2023. FGD yang digelar di lantai 3 kantor Kementerian Agama Wilayah Maluku ini menghadirkan Wakil Ketua 1 DPD RI Nono Sampono selaku narasumber utama.
Sampono mengangkat materi perekonomian syariah sebagai pilar perekonomian Indonesia menghadapi persaingan dan tantangan global di era digital. Dalam pemaparannya, Jenderal Bintang 3 itu menjelaskan bagaimana Indonesia mulai berkembang dalam ekonomi syariah, termasuk masalah Indonesia yang masih lemah dan memenuhi kaidah halal, sehingga kalah dari negara mayoritas non-Islam. Seperti Brazil yang mendominasi pengimpor daging di Tanah Suci. Padahal Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Meski demikian, Tribuners, Sampono menjelaskan ada peluang pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, yakni dari segi penduduk yang berusia produktif, pemanfaatan teknologi, dan paling penting dukungan pemerintah menggerakkan pasar modal syariah dengan menertibkan produk investasi retail. Sementara itu, Ketua MUI Maluku Abdullah Latuapo mengatakan MUI memiliki peran dalam rangka perbaikan umat dari segi akhlak agar tak tercemar, serta penguatan dan pengembangan umat terkait ekonomi umat lebih baik lagi. Diharapkan dari kegiatan ini mampu memberikan literasi ekonomi syariah yang baik kepada peserta FGD, serta menjadi ruang berdiskusi untuk meningkatkan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya Maluku. Diketahui dalam FGD ini diikuti peserta dari para praktisi ekonomi syariah, OJK, pengusaha, mahasiswa, Bank Syariah Indonesia, dan lainnya. Nah, oleh karena itu 39 juta umat Islam ada di sini. Potensi pasarnya kan besar. Kenapa kita masih minim? Nah, itu tantangan buat kita. Kira-kira ini apa yang harus dilakukan? Ya semua ya, semua bergerak. Ya bukan hanya Maluku, semua provinsi 34 plus 4 sekarang provinsi harus bergerak. Karena pilar ekonomi syariah kita itu pilar sendiri. Dan fakta menggambarkan pada waktu kondisi COVID ini stabil. Yang dua yang terkena konvensional sama ekonomi kerakyatan dan UMKM terkena dampak itu. Tapi syariahnya bertahan. Kira-kira langkah konkretnya apa? Nah, tadi itu kan semuanya bergerak, konkret pemerintah bergerak, komponen masyarakat bergerak, lembaga-lembaga stakeholder syariah bergerak semua. Tribuners, begini sensasi mancing di Teluk Ambon dengan pemandangan 360 derajat daratan di sekelilingnya. Memiliki pemandangan indah, tengah Teluk Ambon bisa jadi salah satu pilihan tempat mancing seru di antara banyaknya spot mancing di Pulau Ambon, Minggu 25 Juni 2023. Akses memancing di perairan yang dikelilingi kota Ambon dan juga beberapa kecamatan ini bisa dibilang mudah. Salah satunya Tribuners bisa mengaksesnya dengan perahu para nelayan yang bermukim di Halong, kota Ambon. Perlu diketahui, para nelayan di Halong adalah nelayan yang biasanya beraktivitas pada sore hari. Itu menjadi keuntungan untuk Anda yang ingin menghabiskan waktu senggang di malam hari dengan menyewa perahu para nelayan. Kepada Tribunnamun.com, salah seorang nelayan, Able, mengatakan bahwa di perairan yang tepat berada di depan pantai Halong itu akan sangat seru jika memancing saat malam hari. Perahu para nelayan biasanya terparkir di pesisir pantai Halong. Untuk itu, Anda yang hendak menyewa disarankan untuk bisa mengabari para nelayan saat sore harinya. Sebab perahu tidak diperuntukkan untuk disewa, skill tawar-menawar Anda diperhitungkan di sini. Harganya pun tergantung kesepakatan. Salah seorang pemancing kapasitas medium Meriles Lesnusa mengatakan bahwa dirinya ingin menyewa perahu untuk memancing nanti malam. Ikan yang didapat pun beragam, mulai dari sakuda, kakap merah, dan juga masih banyak lagi. Tenang dan juga kerlap-kerlip lampu permukiman di sekitar akan terasa syahdu dan juga tenang. Gerakan ikan mematok umpan pun sangat terasa karena sangat sepi di sana. Meski jembatan Merah Putih atau JMP hanya memancarkan siluetnya, tak menutup kegagahan dari megahnya jembatan terpanjang di Indonesia Timur itu. Selain itu, para nelayan juga mengimbau agar saat malam nanti tak melewati bawah JMP dan juga keluar dari sana.
Arus memutar dan cukup gelombang kerap terjadi di area tersebut. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 26 Juni 2023. Wakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.